Pak, ada paket Pak. Paket apa? Ya, coba kita lihat aja Pak. Oh, qualified to the next round. Boboto, let's go. Merasa lebih lega, Ramon Tangke ucapkan rasa syukur usai jadi pahlawan kemenangan Persib atas Bangkok United. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, baru-baru ini striker Persib, Ramon Tangke, dinobatkan sebagai pahlawan usai mencetak satu-satunya gol ke gawang Bangkok United. Yaps, Persib berhasil mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar AFC Champions League 2 usai mengalahkan Bangkok United dengan skor tipis 1-0. Bermain di kandang sendiri, yaitu Stadion Bandung Lautan Api, Persib menang usai Ramon Tangke mencetak satu-satunya gol di laga ini pada menit ke-46 lewat sundulan. Kemenangan ini tentu membahagiakan bagi Persib, Bobotoh, dan juga Ramon. Pasalnya, ia kerap dikritik setelah beberapa laga tidak mencetak gol. Namun, perlahan, Ramon mampu menunjukkan taringnya. Gol semata wayangnya ke Bangkok United pantas membuatnya dinobatkan sebagai pahlawan. Untuk itu, Ramon mengucapkan terima kasih kepada pelatihnya, Boyan Hodak, rekan setimnya, dan juga para pendukung Persib, yaitu Bobotoh yang sudah meramaikan GBLA. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini. Saya sangat senang bisa mencetak gol dan kami bisa meraih kemenangan. Puji Tuhan. Saya juga ingin berterima kasih kepada pelatih atas kesempatan ini, rekan-rekan setim saya yang bekerja bersama saya, dan para penggemar yang mendukung tim saya. Luar biasa. Itu saja. Ungkap Ramon Tangke. Ramon Tang tengah gacor. Boyan Hodak sebut striker sulit dihentikan saat sudah tajam. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak memberikan apresiasi besar kepada penyerangnya Ramon Tang yang tampil menonjol dalam beberapa laga terakhir. Boyan menegaskan perkembangan Ramon menjadi bukti solidnya lini depan Persib Bandung musim ini. Menurutnya, Ramon sebagai tipe penyerang yang bisa meledak kapan saja. Meskipun sempat melewati beberapa peluang, sang pelatih menilai kepercayaan diri Ramon kini semakin tumbuh. Dia striker, kadang dia beberapa kali gagal, tapi ketika sudah mencetak gol, dia sulit dihentikan. Saya sangat senang karena sejak awal kami punya tim baru. Baros mulai mencetak gol, Jung mencetak gol, dan sekarang Ramon juga mulai mencetak gol. Ini bagus karena tim punya banyak sumber gol, ungkap Boyan Hodak. Tak hanya itu, Boyan Hodak juga menyoroti kontribusi Uliam Baros yang dinilai tampil luar biasa. Tidak hanya dalam urusan menyerang, tetapi juga dalam kerja defensif. Bagi Boyan, hal itu sudah cukup menggambarkan kenapa Persib merekrut sosok Uliam Baros. Baros melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ini bukan hanya soal mencetak gol, tapi bagaimana dia bermain. Dia fantastis, bisa mencetak gol dan juga membantu bertahan. Ini hal terpenting dalam sepak bola, dan itu alasan kami merekrut dia. Jelas Boyan Hodak. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Persib tembus babak 16 besar ACL 2. Matrikardi ingatkan bahaya fase knockout. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung telah resmi melaju ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Jelas, perjalanan mereka dipastikan tidak akan mudah karena tantangan yang menanti lebih berat dibanding fase grup. Status sebagai juara grup G memang menjadi pencapaian penting, namun fase knockout akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad asuhan Boyan Hodak. Patricio Matrikardi, bek andalan Persib, mengungkap kebahagiaannya atas pencapaian tersebut. Dia menilai hasil ini merupakan buah kerja keras seluruh pemain dan staf pelatih sejak awal kompetisi. Namun Matrikardi mengingatkan, fase knockout akan membawa Persib menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih sulit.
Menurut dia, kemenangan di fase grup tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri, karena ritme permainan dan tingkat agresivitas lawan akan meningkat drastis di babak 16 besar. Pato menegaskan, tim harus menjaga fokus dan mempersiapkan diri dengan lebih matang. Pertandingan dan hasil yang sangat luar biasa malam kemarin, karena target pertama kami sudah bisa dicapai. Kami bekerja keras selama ini dan melaju ke babak selanjutnya. Kami berhasil. Sekarang, selangkah demi selangkah untuk perjalanan selanjutnya. Kami percaya diri, karena tim telah menunjukkan bahwa Persib memiliki banyak potensi, ungkap Patricio Matricardi. Masuk ke babak gugur berarti Persib dituntut tampil lebih konsisten, meminimalkan kesalahan dan meningkatkan ketajaman dalam setiap lini permainan. Fase ini tidak mengenal kompromi, karena satu kesalahan dapat langsung mengakhiri perjalanan mereka di ACL 2. Kemenangan atas Bangkok United memang menjadi modal positif, tetapi Persib harus memahami bahwa tekanan kompetisi akan meningkat. Lawan yang menunggu kemungkinan besar memiliki pengalaman lebih matang dalam turnamen Asia ini. Skuad Persib tiba di Ternate. Bobotoh beri sambutan hangat. Pertemuan Ciro Alves dan Umuh terasa haru. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Skuad Persib Bandung akhirnya tiba di Ternate, Maluku Utara, jelang laga sengit menghadapi Malut United pada lanjutan BRI Super League. Kedatangan rombongan Maung Bandung ini langsung disambut hangat oleh para bobotoh yang sudah lebih dulu memadati area kedatangan. Sorak-sorai, chant, hingga bendera kebanggaan Persib berkibar menyambut skuad asuhan pelatih mereka, menandai tingginya antusiasme jelang pertandingan ini. Laga Malut United versus Persib bukan pertandingan biasa. Selain penting bagi posisi kedua tim di klasemen, duel ini juga menyimpan cerita emosional, khususnya bagi sosok Ciro Alves. Penyerang Brasil tersebut kini menjadi bagian dari Malut United. Namun, 3 tahun masa pengabdiannya bersama Persib meninggalkan jejak yang tak mungkin terhapus. Selama berseragam Persib, Ciro menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Maung Bandung meraih gelar back-to-back. Kontribusinya, baik di dalam maupun luar lapangan, menjadikannya salah satu pemain asing paling dicintai bobotoh. Namun kini, ia harus menghadapi mantan klub yang membesarkan namanya di Indonesia. Tak hanya soal kenangan di lapangan, laga ini juga syarat emosi, karena kedekatan Ciro Alves dengan manajer senior Persib, Umuh Mukhtar. Hubungan keduanya sudah seperti keluarga. Umuh dikenal sangat memanjakan Ciro selama sang pemain masih berseragam Maung Bandung. Bahkan, kedekatan mereka meluas hingga ke keluarga masing-masing. Saya sudah seperti keluarga, anak istrinya sudah dekat dengan saya, selalu ada kontak dengan istrinya. Apalagi istrinya sudah fasih berbahasa Indonesia. Keluarga mereka akrab dengan saya. Mereka anak-anak saya, cucu-cucu saya. Hubungan kami sangat erat, ungkap Umuh Mukhtar kala itu. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa spesialnya hubungan antara Ciro dan Umuh. Tak heran apabila publik menantikan momen pertemuan keduanya di Ternate. Banyak yang meyakini, begitu skuad Persib tiba, Ciro akan menjadi sosok pertama dari kubu Malut United yang menyempatkan diri menemui Umuh. Bahkan bukan tidak mungkin, keduanya akan berpelukan hangat sebagai simbol hubungan kekeluargaan yang tak terputus oleh perpindahan klub. Laga ini dipastikan berjalan panas, namun tetap penuh cerita dan emosi. Persib membutuhkan 3 poin untuk menjaga momentum, sementara Malut United ingin menunjukkan progres mereka di depan pendukung sendiri. Namun, di balik tensi di lapangan, pertemuan kembali antara Ciro Alves dan sosok yang sudah dianggapnya seperti keluarga menjadi momen yang paling ditunggu. Pertandingan di Ternate nanti bukan hanya soal persaingan, tetapi juga tentang rasa hormat, persahabatan, dan kenangan yang melekat kuat dalam perjalanan Maung Bandung.